Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim al-mukarram fa'alimul ulama, para asatidzah wa ustadzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Sabilul Muttaqin Bapak Haji Mandor Murdani yang saya muliakan, tadi telah memberikan kata sambutan. Tak lupa pula tokoh kita, tokoh ulama kita di Pondok Pucung, sahabat tercinta saya, udah lama jarang ketemu. Alhamdulillah bertemu di masjid menunjukkan ini berkah. Amin. Yang terhormat yang mulia Kiai Haji Ahmad Jusi, alhamdulillah kita doakan orang tua kita, guru kita semoga sehat panjang umur selalu. Tak lupa pula Kelurahan Pondok Pucung yang saya muliakan, saya banggakan, tadi telah memberikan kata sambutan Ketua Forum Gabungan Subuh Gabungan Bapak Jimmy Haji Alwi, ya Alawi, Haji Awe, maaf Haji Awe, baru kenal tadi, alhamdulillah. Juga para asatidzah lain, para tokoh-tokoh lain, ketua-ketua DKM se Pondok Pucung dan Ciputat, Kecamatan Pondok Aren dan Ciputat, yang hari ini hadir, saya doain semuanya masuk surga. Hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah, pagi ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa hadir di majlis ilmu ini. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu sesaat, sebentar, 1 jam misalnya, mulai sekarang nih jam 6:30 selesai jam 7, sebentar doang duduk, insya Allah lebih baik khairum min ibadati alfi rakaatin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Maka duduknya hari ini jangan ngobrol, duduknya hari ini jangan bercanda, duduknya hari ini fokus niat karena Allah dan karena di masjid kita niat iktikaf sekalian, maka pahalanya akan double, pahala iktikaf, pahala duduk di majlis ilmu. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Kata Rasulullah, taman surga adalah majalisil ilm, yaitu majlis-majlis ilmu yang di dalamnya orang berkerumun di tempat ini, mengajak orang berzikir, mengajak orang mengingat Allah. Maka ini adalah taman surga. Yang duduk di sini, yang di dalam, yang di luar mendengarkan ceramah ini, maka berarti semuanya duduk di taman surga. Kurang banyak aminnya, kurang banyak aminnya. Ya Rabbal. Yang kedua, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kalau saya ceramah mungkin jangan ditunggu saya tunggu lucunya, karena saya bukan pelawak. Pokoknya kalau kita dengerin dari awal sampai akhir, kalau itu ilmu ambil, kalau itu banyolan cukup sampai di telinga saja, nggak usah dipakai, nggak usah dipraktekin. Betul? Hadirin,
Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dia mengungkapkan sebuah judul di situ. Namanya judul itu adalah Babul Mubadirati ilal Khairat, bab tentang bersegera, mubadirah, bersegera ilal khairat, kepada kebaikan. Kemudian di situ dilanjutkan, bab itu begitu panjang, ya, di mana wahatha man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi wa min ghairihi taraddudin. Begitu kata Imam Nawawi. Artinya apa? Begini, bab tentang bersegera menuju kepada kebaikan dan menganjurkan orang, mengajak orang berbuat baik dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Ini babnya judulnya panjang. Ternyata apa itu mubadirah? Mubadirah itu adalah secara arti lughahnya itu artinya bersegera, berinisiatif, mengejar. Sehingga arti mubadirah artinya segera, lari, bersegera menuju apa yang dituju, yaitu menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka yang duduk di sini ini adalah orang-orang pilihan Allah, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sholat subuh berjamaah, datang dari rumah, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini tujuannya untuk mendengarkan mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka yang datang ke sini wallahi demi Allah adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka itu hadirin rahimakumullah, mengawali daripada bab tadi Al-Mubadirah, Imam Nawawi membacakan atau mengutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Di sana dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat walikulli wijhatun. Tiap-tiap umat itu huwa muwalliha, dia tiap-tiap umat itu wijhah, ada kiblatnya. Huwa muwalliha, dia menuju ke arah kiblatnya itu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya hari ini kita disuruh Allah untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Setuju? Dan kalau ada yang tidur, sikut aja udah. Gitu. Setuju? Hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Al-Baghawi dia menafsirkan ayat ini, badiru ma amarakumullahu azza wa jalla al-hassa, badiru bersegeralah kamu, ma amarakumullahu, yang Allah perintahkan kepada kamu azza wa jalla. Untuk apa? Untuk al-hassa, untuk menganjurkan orang. Untuk apa? Menganjurkan orang untuk mendekatkan diri ilal khairat wal istijal, kepada kebaikan dan mempercepat diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau untuk urusan akhirat jangan ditunda-tunda, saudara. Saya habis minum kopi serak ini. Ya orang saya ditanyain pagi-pagi yang subuh bukan ada teh manis, saya nggak mau kalau teh manis. Itu minta apa? Kopi. Saya bilang pahit. Supaya apa? Supaya jangan tidur. Kata saya gitu. Pas minum kopi lah serak ini. Waduh. Ada ayat nggak sini ya? Ibu serak nggak? Nah, ibu mah iya nggak salah. Saya serak, Bu. Urusan dunia. Nah dengerin. Urusan dunia ini kita bersegera.
Tapi urusan dunia, ya karena kita masih hidup di dunia, jadi kita jangan lupa, jangan luput, karena wajar kita masih di dunia, kita masih butuh uang, betul nggak? Tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Tujuan utama kita adalah akhirat, karena Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Coba bareng, 1, 2, 3. Urusan akhirat ini jauh lebih baik daripada urusan dunia. Jadi bagaimana? Nih dengerin, ada kisah yang sangat menarik yang menginspirasi kita pagi ini. Pak Ketua DKM, Pak Mandor Murdani, ini saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 7 kurang 10 menit. Oh, ya nanti kalau saya udah mulai gelisah ya saya tutup, gitu aja dah. Bu, terusin ini Bu. Bapak jangan nyaut, diam. Saya namanya Ibu. Bu, terusin ini Bu. Bu, terusin Bu. Cuma amat suaranya. Untuk dunia sekedar saja. Jangan ngoyo, rezeki udah ditentuin dari sononya. Kalau kita ngoyo, pagi-pagi pulang pagi, pagi malam pulang malam, kan segitu-gitu juga. Semakin kita kejar dunia itu, semakin tidak puas lagi kita. Tapi tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka ada kisah inspiratif. Satu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Hei sahabat-sahabatku, mari kita bantu perjuangan untuk menegakkan agama kita, agama Allah. Saya minta kalian sisihkan rezeki kalian yang kalian punya, berikan kepada saya akan kelola untuk apa? Untuk biaya perang Tabuk saat itu perangnya, perang besar antara Islam dan orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah mengatakan seperti itu, tiba-tiba Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya dan sahabat yang lain tanpa harus diperintah, dipaksa, dengan sendirinya mereka sangat dermawan, mereka menyisihkan semua rezekinya. Salah satu di antara sahabat berkata, apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar begini, al-yauma asbiku Abu Bakrin. Hari ini saya mesti mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam hal bersegera mencari kebaikan untuk akhirat. Saya kudu menang urusan akhiratnya sama Abu Bakar Siddiq. Kalau bahasa kita begitu. Ternyata habis dikata gitu, mereka pada pulang, pada ngambil duit. Umar bin Khattab mengambil duit. Ditanya, ya Rasulullah, ini saya serahkan kepadamu untuk biaya perang Tabuk. Akhirnya kata Rasulullah begini, ya Umar, nanti buat keluargamu mana? Ya Rasulullah, saya sisain separohnya. Masih ada separuh harta saya, ini saya serahkan separohnya. Kalau dia punya 50 miliar, dia serahin 25 miliar, saudara. Kalau kita mah punya 50 miliar, sedekah buat urusan agama Allah berapa duit? Hah? Berapa duit? Paling 10.000, betul nggak? Paling gede itu juga. Kalau di kotak mah 2.000. Ada 100 ribuan, ada 50, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Yang mana diceplosin? Yang 1.000. Sahabat Umar bin Khattab separuh hartanya dikasih. Kata dia, buat keluargamu mana ya Umar? Apa kata Rasulullah? Kata Umar, ya Rasulullah, masih ada separuh harta saya untuk keluarga saya. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar datang, kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini saya serahkan semua harta saya kepada engkau untuk biaya perang Tabuk. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, buat keluargamu mana? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, cukup Allah dan Rasulnya yang menjamin rezeki keluarga saya. Subhanallah. Bisa kita begitu? Pak Lurah? Pak Lurah? Pak Lurah? Bisa begitu Pak Lurah? Kata saya gini, ini kalau gini gimana nih biaya berapa yang datang? Kata dia, ini semua alhamdulillah gabungan, semua pada iuran segala macam bantu. Itu bentuk cinta kita kepada Allah. Amin apa? Amin. Amin disuruh.
besok nih pengajian bulan depan. Pak Lurah, ada Pak Lurah? Pak Lurah mau surga? Oh bangga. Bulan depan semua biayanya tanggung. Amin. Jabatan pasti kita tinggal. Amal jariah itu yang kita bawa. Betul. Punya mobil mewah, Alphard, mati di bawah. Sedekah 5.000, sedekah ini Pak Lurah nih buat acara besok saya kasih 5 juta. Pokoknya buat makan nasi uduk bareng-bareng semuanya. Tuh 5 juta buat merek kita di kuburan. Bukan mobil Alphard yang kita naik, yang kita naikin tuh, bukan. Betul? Maka besok nih kalau semua kita sadar kayak Abu Bakar, kayak Umar yang pada nyerahin duitnya buat kepentingan agama Allah, saya yakin nih makanan pagi ini pisang banyak banget ini semuanya. Gue banyak banget, kenapa? Kelebihan duit. Tapi walaupun demikian, insya Allah yang datang kemari udah dipilih sama Allah, tidak sembarangan. Mereka yang datang kemari yang dipilih oleh Allah, yang hatinya untuk akhirat, yang hatinya untuk Allah, maka dialah yang kumpul di sini sebagai penghuni surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu cerita yang pertama. Abu Bakar nangis. Nangisnya bukan karena ya Allah kalau ada lagi saya mau kasih lagi. Cuman ini semua yang Rasulullah saya serahin. Mendengar begitu, Umar malu. Dia udah bilang al-yauma asbiqu Abu Bakrin. Hari ini saya mengalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata kalah juga dia sama Abu Bakar. Kenapa? Dia cuma separuh. Abu Bakar semua hartanya diserahin. Itu sahabat-sahabat yang hidup pada masa Rasul. Mereka yakin bahwa kehidupan akhirat itu segalanya. Kehidupan akhirat itu bisa membahagiakan kita. Kehidupan dunia tidak lain, kata Nabi. Tak seperti kehidupan dunia itu tidak lain seperti bangkai kambing, bahkan lebih rendah daripada bangkai kambing. Kita mau kira-kira dikasih bangkai kambing? Nggak mau. Dunia lebih rendah daripada bangkai kambing. Begitu rendahnya dunia di sisi Allah. Maka itu tujuan hidup kita, orientasi hidup kita adalah akhirat. Maka dalam ayat ini dikatakan, coba lihat yang hidupnya untuk akhirat. Ayat-ayat lain dalam Al-Quran, lihat dalam Al-Quran, gali Al-Quran. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bentuknya amar tuh. Sari'u, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga. Tuh, urusan ampunan Allah, urusan surga. Sari'u, perintahnya amar. Perintahnya bersegeralah kamu untuk urusan surga. Yuk, jangan ditunda-tunda. Amin apa? Amin. Ini orang sini gimana sih Bang Lurah? Suruh amin diajari mulu. Apalagi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Allah. Fas'au tuh. Apabila dipanggil mereka sholat Jumat itu untuk urusan akhirat. Betul nggak? Kata Nabi fas'au ila segera menuju kepada Allah, segera menuju ingat sama Allah. Perintah urusan akhirat bentuknya perintah, jangan ditunda-tunda. Ada lagi, fafirru ilallah. Berlarilah kamu menuju Allah untuk urusan menuju Allah, menuju surga, menuju akhirat. Semua perintah tidak bisa diganggu gugat. Perintah, ayo biar segera lari. Satu, fafirru lari, pasau, ayo segera cepat. Satu lagi, wasari, bersegeralah kamu. Tapi urusan dunia, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah untuk kebahagiaan negeri akhirat. Cari kebahagiaan negeri akhirat. Wabtaghi, perintahnya amr juga. Carilah untuk akhirat, semuanya perintahnya amr. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa urusan dunia, jangan sampai masuk ke hati.
Cukup sampai di tangan saja urusan dunia, sampai di tangan doang, jangan dimasukin ke hati. Kalau urusan dunia sampai masuk ke hati, itu bisa-bisa kita sampai pesugihan kalau nggak punya iman. Betul. Banyak sekarang orang pada pesugihan, pengen kaya, pengen praktis, datang ke Gunung Kawi, minta sama jin, minta sama setan, dengan syarat nanti pokoknya kalau udah kaya setiap setahun sekali ada tumbal yang diserahkan dari keluarganya. Coba itu, ada yang gitu. Banyak datang soal ke Gunung Kawi, walaupun saya belum pernah, tapi saya melihat di YouTube, di TV itu seperti itu orang pesugihan. Syirik itu udah gak ada lain, dunia dicari dengan berbuat syirik kepada Allah. Padahal kita tahu dunia, kata Nabi, taubahnya lebih rendah daripada bangkai kambing, saudara. Betul? Jadi miskin gak apa-apa, miskin gak apa-apa, karena kalau orang miskin itu sama masuk surganya cepat. Kalau orang kaya masuk surganya pasti lambat dan belakangan. Kenapa? Orang miskin ditanya, man rabbuka? Allah rabbi. Ditanya, mana hartamu? Kau gunakan untuk apa? Kata si orang itu bilang, ya Rasulullah, ya malaikat saya nggak punya uang, apa yang saya mau gunakan untuk apa? Makan juga saya susah. Oh gitu ya. Udah masuk langsung masuk surga. Masuk surga langsung. Masuk. Pas gitu orang kaya ditanya, dari mana kau peroleh harta itu? Kau gunakan untuk apa? Itu jawabnya bisa sampai ratusan tahun. Baru masuk apa? Masuk neraka. Ratusan tahun di neraka. Baru masuk surga setelah dosanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya mendingan jadi orang miskin masuk surga lebih cepat atau mendingan jadi orang kaya? Jawab. Ayo jawab. Saya nanya, Bu. Mendingan jadi orang miskin jadi orang kaya? Diam dong. Yang laki-laki diam. Saya tanya, Bu, mendingan jadi orang miskin jadi orang kaya? Astagfirullahaladzim. Masuk neraka, Bu. Saya tanya bapak-bapak, jujur, mendingan jadi orang miskin, mendingan jadi orang kaya? Kaya semua nih kayak gitu sih, Pak Lurah. Pada milih kaya semua, walaupun kaya itu masuk neraka, masuk surganya belakangan. Tapi masih milih yang kaya. Sekali lagi dah biar saya yakin. Semuanya yang hadir di sini jawab, mendingan jadi orang miskin, mendingan jadi orang kaya? Astagfirullah. Orang kaya boleh, bukan nggak boleh jadi orang kaya, boleh. Tapi jadikan kekayaan itu sebagai sarana kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang kaya, masjid dibantu, anak yatim dibantu, janda-janda dibantu, betul? Betul. Orang-orang susah dibantu, betul? Betul. Buat bangun agama Allah, betul? Ini baru namanya kaya, tapi digunakan untuk sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, sampai jam berapa? Saya kalau ngomong itu kalau kelamaan takut nanti pada bosan. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Salah satu, dengerin, ada kisah menarik. Maka jangan pernah kita begini. Ini kita taat nih kepada Allah, semua taat. Jangan pernah begini, orang enak banget orang tuh pada bermaksiat mulu, pada jadi kaya banget. Lah gua yang gua rajin, gua miskin-miskin juga kan gitu. Ada yang gitu, ada banyak. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Khauf Anis Su'il Khatimah. Orang takut mati su'ul khatimah. Karangan siapa ini? Karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Kitab itu ditulis, ada cerita. Di mana cerita begini? Dulu diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dulu ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini, singkat cerita, ada adiknya, ada abangnya, dua pemuda nih. Adiknya di atas, rumahnya bertingkat. Orang Mesir itu kan rumahnya kan bertingkat. Ada adiknya di atas, abangnya di bawah. Adiknya jadi orang yang taat selama hidupnya, dari kecil sembahyang mulu, ngaji mulu, tahajud mulu. Sementara abangnya tiap hari poya-poya, minum minuman keras, melakukan maksiat, semuanya dia lakukan. Singkat cerita, lama berlalu. Kata adanya begini, kata adanya di atas begini,
Ya Allah, pengen ngerasain kayak abang saya di bawah, hidup poya-poya, bentar aja ya Allah, enak kali. Bermaksiat pun sebentar, ntar saya habis bermaksiat 1 hari aja ya Allah, 1 hari bermaksiat, ntar langsung saya tobat dah. Saya kan toat mulu tiap hari, hidup sepanjang tahun saya toat. Ini mas saya mau pengen jajan kayak abang saya di bawah tuh, enak banget hidupnya poya-poya. Begitu tuh. Biarlah sebentar doang, ntar sore gue tobat lagi kan gitu. Abangnya begini, ya Allah, udah lama banget hidup bermaksiat mulu, capek, banyak banget dosa. Pengen kayak adek gua di atas ibadah mulu, ibadah. Sekarang begini dah, gua mau bertobat dah sama Allah. Gua mau minta dibimbing sama adek gua ke atas, gua mau bayang rajin, gua mau sembahyang, mau puasa. Pokoknya gua jadi orang taat sama Allah, gua mau tobat dah. Yang naik ke atas, yang abangnya turun ke bawah. Adik abangnya turun, abangnya naik ke atas, adiknya turun ke bawah. Pas sampai di tangga, adiknya jatuh, nibahin abangnya, jatuh berdua. Dan pada saat berdua itu, kata Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan dua-duanya terkapar meninggal di situ. Lalu apa nih dibalik semua akhir hidup di mereka? Kata Syekh Mahmud Al-Misri bahwa ini adiknya yang mudah niat mau melakukan perbuatan maksiat meskipun sebentar aja dia pengen ngerasain bagaimana sih enaknya maksiat di dunia, begitu. Nah pas dia meninggal, dia dikelompokkan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Sementara ini adiknya yang memang bermaksiat berpuluh-puluh tahun, kakaknya yang berpuluh-puluh tahun bermaksiat, ternyata pas dia meninggal dunia Allah tempatkan dia di mana? Di tempat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita punya pikiran enak kali ya kalau kayak orang-orang mah ngodain janda mulu tiap malam. Enak kali kayak orang-orang mah main nyosor mulu sama cewek. Ya gua mau sembahyang mulu, sembahyang ini kalau gua kaya gini-gini juga. Tuh, hati-hati ngomong begitu. Kalau bapak ngomong begitu kemudian bapak mati, bisa lagi bapak ditempatkan di tempat orang-orang yang berdosa. Innalillah. Maka jangan pernah niat untuk berbuat maksiat. Sebelum saya akhiri, ada bekal buat pemula. Apa itu? Kata Nabi, lakukan badiru bil a'mali as-salihah. Segera lakukan amal-amal soleh. Sab'an, sebelum 7 perkara ini datang. Apa 7 perkara itu datang? Nih, 1. Lakukan cepat untuk akhirat sebelum 7 ini datang. Kalau 7 datang, nggak bisa kita melakukan perbuatan untuk akhirat. Apa yang 7 ini? Kata Nabi, yang pertama, fakron munsian. Apa itu fakron munsian? Miskin yang lalai. Kalau jadi orang miskin tapi hidup kita lalai jauh dari Allah, maka hidup kita rugi. Udah miskin, nggak kaya, tapi lalai, sembahyang ogah, ngaji ogah, betul? Udah jadi orang miskin tapi lalai, lupa sama akhirat. Ada yang begitu? Ada? Kalau ada, cepat bertobat. Kalau udah datang fakir, miskin, dan dia lalai dari Allah, ini orang miskin yang rugi. Kenapa? Udah nggak pernah ngerasain kaya, hidup sengsara, di akhirat juga sengsara. Maka ini jangan sampai. Lakukan 7, bersegeralah menuju Allah sebelum datang yang 7 ini. Apa tadi? Fakron munsia, yaitu kepakiran yang lalai, dilalaikan orang. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita fakir, kita miskin, yuk fakir miskin, udah kaya emang gak bakalan kaya, ya kan? Udah ibadah yang banyak, insya Allah masuk kuburan kita terang benderang, kita dapat raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang kedua, ginan mudghiyah. Apa itu ginan mudghiyah? Kaya tapi sombong. Nah ini, jangan sampai kita kaya tapi kita sombong. Banyak orang kaya tapi sombong, nggak pernah mau mau membantu anak-anak yatim. Banyak orang kaya nggak mau bantu buat pesantren. Ini bahaya sekali. Kalau kita kaya, tadi saya bilang, jadikan kekayaan itu sebagai sarana kita untuk menuju akhirat. Bantu orang-orang yang lemah,
bantu beasiswa anak yatim. Insya Allah itu buat tabungan kita menuju akhirat. Amin apa? Amin. Baru berapa? Ketiga. Apa ketiga? Ketiga adalah yang ketiga, yaitu mautan mujizat. Apa itu mautan? Mati yang mendadak. Jangan sampai kita tidak melakukan amal soleh udah keburu mati. Mati ini bisa mendadak, kapan aja datang, betul nggak? Betul. Kemarin viral, lihat nggak di video? Orang lagi ngajarin tahsin, dia lagi belajar tahsin, lagi baca Fatihah, pas ihdinas siratal mustaqim, dia pikir pingsan, ternyata meninggal di situ. Ini bagus nih, mati begini nih, mati begini bagus. Lagi baca Quran, lagi baca Quran, mati itu doang susah banget ngomongnya. Lagi baca Quran, lagi baca Quran, ini mati yang bagus. Lagi sholat imamin subuh, mati. Bagus nggak? Bagus. Matinya lagi sholat, bagus nggak? Bagus. Jangan sampai kayak kemarin video viral tuh. Lagi nyanyi apa? Lagi nyanyi. Yang lagi nyanyi tuh orang-orang tuh lagi nyanyi apa tuh? Saya lupa nyanyi lagu apa. Aku bukan pengemis cinta yang harus aku mengalah. Mati. Lihat gak? Mati langsung kata orangnya, udah mati. Orang lagi sekarat diledekin, ketawa-ketawa, padahal dia mati di situ. Naudzubillah ini. Jangan sampai kita mati lagi nyanyi, lagi joget. Naudzubillah ini. Itu orang makanya kalau mati tergantung dari kebiasaannya. Kalau biasanya joget, matinya lagi joget. Kalau biasa ngaji, matinya lagi ngaji. Amin. Kalau biasa lagi godain janda, nanti matinya lagi godain janda. Jangan sampai tuh begitu. Naudzubillah ini. Ketiga, 4. Haroman, munafik, orang tua yang pikun. Mumpung lagi belum pikun, karena kita semua akan pikun. Kalau umur kita panjang, kita akan pikun. Supaya nggak pikun, bagaimana caranya? Yuk bertaubat, badiru bil a'malis sholihah. Segera lakukan amal-amal soleh. Mumpung kita masih hidup di dunia. Kalau udah pikun, semua serba lemah, betul? Betul? Semua serba lemah. Semua serba lemah. Kaki lemah, tangan lemah, mau ngaji nggak bisa, betul nggak? Mau melakukan amal soleh nggak bisa, udah pikun. Maka sebelum datang pikun, yuk sama-sama kita ngaji. Mudah-mudahan nanti yang ngaji, insya Allah semuanya dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kemudian yang keberapa? 5. Yang keberapa? Yang kelima. Apa itu? Yang kelima adalah di mana ada Dajjal. Nanti kalau Dajjal datang udah nggak bisa terpengaruh sama Dajjal. Dajjal itu terpesona. Maka orang sholat itu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid Dajjal. Tuh doa tuh. Dalam setiap sholat ada doanya. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Lagi, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini kalau jangan sampai kita nanti besok tergoda sama Dajjal, ingat, yang pikirannya keblinger ngikutin Dajjal pasti masuk neraka. Kelima, 6. Maradon mufsidan, sakit yang merusak. Ingat, mumpung masih sehat, lakukan kebaikan. Jangan nunggu sakit. Lagi, jangan nunggu Sakit. Itu yang keberapa? Yang ke-6. 6. Mumpung lagi sehat, ngaji yang bagus. Mumpung mata belum lamur, banyak baca Quran. Betul? Kalau udah lamur, susah lamur. Lamur apa lamur? Itu lamur itu bahasa orang dulu. Kalau mata udah katarak, itu bagaimana sih ini? Udah pakai kacamata kita masih juga nggak jelas. Makanya mumpung masih sehat, banyakin kebaikan. Amin. Amin. Terakhir,
apa? As-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Hari kiamat. Kalau datang hari kiamat, semua ibadah kita udah nggak berlaku. Kenapa? Karena sudah semuanya itu nanti ditandai dengan matahari terbit dari sebelah barat. Kalau udah begitu tuh, semua yauma la yanfa'u malun wala banun, enggak ada lagi manfaat harta. Orang semua Quran, mushaf Al-Quran, ini tisu. Mushaf Al-Quran, catatannya hilang semuanya, udah nggak ada lagi. Orang mau pengen baca Quran nggak bisa. Kenapa? Karena sudah hilang catatannya, diangkat sama Allah mushaf Al-Quran dari muka bumi ini. Kalau udah begitu udah terlambat. Maka sebelum terlambat, sebelum ajal tiba, banyakin beramal soleh. Amin. Sebelum saya tutup ada kisah begini, dengerin. Pak Lurah kaya nggak? Jawab dong. Ada. Pak Lurah kaya nggak? Ada. Pak Haji Jimmy kaya nggak? Ada. Pak Haji Jimmy kaya nggak? Ada. Pak Kiai Ahmad Yusi kaya nggak? Ada. Pak Haji Murdani kaya nggak? Ada. Boleh kaya nggak? Ada. Iri nggak sama dia? Iri boleh, tapi urusan akhirat. Jangan Pak Haji Ahmad Yusi beli mobil, kita iri, jangan. Iri yang itu nggak benar. Nah, ada satu resep begini. Sahabat datang, ini ceritanya hadis ini diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar itu datang, ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar itu menceritakan bahwa ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah. Kata dia begitu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Muhammad, datang. Saya pengen kayak orang kaya. Saya nggak bakalan bisa ngimbangin pahala orang-orang kaya. Kata dia, inna ahlad dusuri al-ujur. Sesungguhnya orang-orang kaya itu penuh dengan pahala. Saya mau orang miskin. Bagaimana caranya ini? Saya orang miskin, pengen ngimbangin pahala kayak orang kaya. Kata Nabi begini. Oh ya udah, kata Nabi, inna likulli tasmihatin shadaqah, likulli takbirin shadaqah, likulli tahlilatin shadaqah, likulli tahmidin shadaqah, wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Wa ma bid ahadikum wa ma bud'i ahadikum shadaqah. Ngerti maksudnya? Ngerti? Syukur kalau nggak ngerti mah. Udah saya jelasin. Begini. Kata Nabi, kamu pengen mengimbangi pahala orang-orang kaya kayak Pak Lurah, kayak Ahmad Yusi, kayak Pak Haji Jimmy? Pengen. Begini kata Rasulullah. Sesungguhnya kalau pengen pahala kamu sama orang kaya, karena dia apa? Dia mah sedekah. Dia mau pada sedekah dengan hartanya. Itu kita orang kuat, nggak bisa ngimbangin orang kaya pada sedekah. Kali nyumbang 50 juta, betul nggak? Kali nyumbang 100 juta, kali nyumbang 1 miliar, orang kaya. Lah kita dari mana duitnya? Jangankan 1 miliar, 1 juta aja kita mau berat, betul nggak? Tapi ingat, pahala kita bisa sama dia kalau kita jalan yang resep dari Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, setiap 1 kali tasbih sedekah, sedekah. Kan dia sedekah dengan hartanya. Kita pakai tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Tasbih kita sedekah, tahlil kita la ilaha illallah sedekah, takbir kita Allahu Akbar sedekah, tahmid kita alhamdulillah sedekah, menyuruh orang berbuat baik, salat sedekah, melarang orang berbuat munkar, jangan lakukan itu, sedekah. Kemudian apa lagi? Fi bud'i ahadikum sedekah. Apa itu? Kemaluan, kita punya kemaluan, kita berhubungan badan sama istri kita, sedekah. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalurin sama istri kita? Itu masuk sedekah apa enggak? Kata sahabat begitu, kata Rasul begini, saya tanya kepada kamu, kalau kamu punya kemaluan,
kamu salurkan kepada yang bukan berhak, kira-kira dosa apa enggak? Dosa ya Rasulullah. Begitu juga kalau kamu punya kemaluan, kamu salurkan kepada istrimu yang sah, maka itu akan menjadi pahala dan itu bernilai sedekah. Berarti kalau pengen bisa nyimbangin orang-orang kaya yang pada bersedekah, kita tidur sama bini insya Allah tiap hari 11 kali. Itu sedekah tuh. Sedekah tuh. Itu sedekah yang insya Allah sedekah itu. Di bawah umur jangan. Ini mah yang udah tua-tua aja ini mah. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, sedekah semua. Insya Allah pahala kita sama dengan orang-orang kaya. Yuk sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat ini kita semua menjadi umat Rasulullah. Ya bareng-bareng ikutin saya ya. Ikutin saya ya. Iya apa gitu bilang? Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahus suduri. Semua sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imaman qiblataini. Semua sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala wasallam. Mudah-mudahan yang baca sholawat senantiasa dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Amin. Insya Allah nanti kita bersama Rasulullah di surga. Amin. Karena cinta kepada sholawat kepada Rasul maka banyak baca sholawat. Sebelum saya tutup ada pengumuman dari saya mengundang. Boleh saya undang? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Tanggal 10 Agustus tahun 2025 jam 6 pagi, tapi berangkatnya jangan jam 6. Di sana tuh mulai jam 6. Jam 6 sampai jam 8 doang acaranya, cuma 2 jam. Ada acara pembacaan Hizib Bahar. Hizib Bahar itu adalah karya ulama besar, waliullah di muka bumi ini
yang kewaliannya semua para wali-wali Allah di muka bumi ini meyakini dan dia adalah wali Allah. Siapa dia? Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Thariqah Syadziliyah. Saya mengundang Bapak semua datang hari Minggu tanggal 10. Ini ada apa? Minggu besok tanggal 10, jam 6 sampai dengan jam 10. Maaf, jam 6 sampai dengan jam 8. Pakaiannya nih putih-putih. Atasnya boleh peci, boleh juga peci hitam, boleh juga peci putih, terserah. Sarung boleh, kemudian celana juga boleh, asal jangan telanjang, boleh. Terus ajak istri boncengan berdua, karena rata-rata yang pergi ke sana tuh suami istri. Istri tempatnya khusus beda, laki-laki tempatnya khusus. Bawa air aqua, mana tadi air aqua saya? No. Nyontohin doang, bukan mau minum. Bawa air ini. Kalau nggak bawa air dari sini, di sana tersedia. Silakan Bapak beli nanti di sana. Bawa 2, 3, 4, 5, silakan. Dibuka nanti, setelah dibuka baca isi bahar. Insya Allah manfaatnya apa isi bahar? Dengerin. Isi bahar itu amalan para wali-wali Allah, amalan para kiai-kiai, para habaib sedunia. Yang kedua, isi bahar itu manfaatnya banyak. Salah satunya adalah menarik rezeki. Pengen jadi orang kaya, amal isi bahar. Yang kedua, isi bahar itu banyak manfaatnya. Di antaranya menambah mahabbah, menambah kewibawaan. Dan kalau ada kesulitan, Allah kasih jalan keluar. Kalau lagi naik pesawat, kemudian turbulen, baca isi bahar, insya Allah berhenti. Kalau lagi naik laut, ombak begini, baca isi bahar, insya Allah berhenti. Dan salah satunya menahan santet. Santet, tahu santet? Tahu santet? Tahu santet? Santet apa santet? Sihir. Tahu sihir? Sihir. Kalau orang menyihir kita, baca isi bahar, insya Allah tidak akan benar. Dan semua hajat-hajat kita dikabulin. Banyak orang yang ngomong, ada orang Pulau Gadung datang, ya, dia ada tetangganya datang ke sini, ikut mertuanya orang Ceger, kawin sama orang Ceger, dia di Pulau Gadung. Dia minum itu nggak pernah tidur, selama setahun nggak pernah bisa tidur. Ngomongnya udah ngaco. Dikasih air isi bahar dari tetangganya yang ikut ngaji di sini, ngaji Al-Quraniyah. Ternyata apa? Dia baru sekali minum, 2 kali minum langsung sembuh. Tidur bisa tidur. Itu salah satunya. Dan ada lagi, suaminya gede kuat sama istrinya gede kuat sama suaminya. Dia kan sama-sama gede, berantem mulu, ya kan? Akhirnya ikut isi bahar, minum dua-duanya minum. Sekarang kayak perangkok nempel terus. Jadi banyak sekali khasiat-khasiat daripada isi bahar. Ayo datang semua. Di mana? Di Pondok Pesantren Al-Quraniyah. Tahu Al-Quraniyah? Di mana? Di mana? Lagi tahu-tahu aja. Di Ceger. Ceger, tahu Ceger? Oh. Nah, nanti rutenya Pirangmangu. sama Kiai Ahmad Dusin, dia tahu. Kalau mau nanya, telepon beliau, Kiai di mana alamat Pondok Pesantren Al-Quraniyah? Dari Karawang, dari Bekasi, dari mana? Dari Karawaci, dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dari Jakarta Barat, Selatan, Jabodetabek, Depok, udah datang semua. Mereka kalau datang tuh, itu jam 5 lewat 10 menit udah pada datang. Pesantren itu udah penuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, hampir kurang lebih 4.500 yang sudah datang. Ayo datang semuanya. Datang semuanya, saya undang. Hadir ya? Insya Allah. Lagi, hadir ya? Insya Allah. Sekali lagi, hadir ya? Insya Allah. Jam berapa? Sampai jam berapa? 8. Hari apa? Minggu. Tanggal berapa? 10. Sebulan sekali, setiap minggu kedua. Jangan pakai diundang kalau udah tahu. Setiap minggu kedua datang ke sana. Insya Allah semua hajat-hajat kita Allah ijabah. Amin. Amin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh wa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.